Mas Albitsah, sebuah sekolah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini pembelajaran pagi hari di hari Sabtu ini, bagaimana kabarnya? Apa kabar hari ini? Nah, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran fikih pagi hari kelas 8 di 8B ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang berkah ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki pembelajaran fikih hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yakni Indonesia Raya. Semuanya diperkenankan untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, sana tumpah darah. Di sanalah ku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita lanjut ke lagu Mas Albitsah ya. Albitsah Himatul Risalah, lembaga sosial dan wadah kependidikan, membina generasi pejuang bangsa untuk meraih kemenangan, membangun harapan dan cita-cita demi masa depan putra dan putri bangsa, memiliki anak cerdas dan anak mulia, disiplin mandiri bertakwa pada Ilahi, serta berwawasan yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Desa Himatul Risalah yang banyak masa. Desa Himatul Risalah yang menaungi kita.
salam. Tenaga sosial dan wadah kependidikan, membina generasi pejuang bangsa untuk meraih kemenangan, membangun harapan dan cita-cita, demi masa depan putra dan putri bangsa, memiliki alat cerdas dan agung mulia, disiplin mandiri bertakwa pada ilahi, berkarakter berwawasan yang berguna, beriusaha bangsa dan agama. Al-Desa Bimatu bisa jangan terlalu panjang masa. Al-Desa Bimatu bisa yang menyauti kita. Bimatu Desa, Bimatu Desa, tetap jaya. Ya, silakan duduk lagi. Ya. Insya Allah sekarang pembelajaran yang selanjutnya yakni pembelajaran tentang haji dan umroh ya. Sebelumnya mungkin kalian pada mengetahui apa sih itu haji dan umroh? Coba Pak Giri nanya. Haji itu rukun Islam keberapa? Kelima ya. Haji itu adalah rukun haji yang kelima. Haji ini salah satu ibadah yang merupakan hukumnya fardu ain bagi yang mampu ya. Nah, bagi yang mampu. Coba di sini siapa yang mau ke haji? Nah, kita doakan semuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk haji. Amin. Sebelumnya di antara kalian siapa, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian siapa yang pernah haji? Acungkan tangan. Siapa tetangga, keluarga, siapapun yang pernah haji? Siapa? Dari Nopal dulu, Nopal. Siapa yang pernah haji? Nopal. Wah. Anam, siapa yang pernah haji? Umi. Mija siapa? Kirenma ya, neneknya sama kakeknya ya. Kirana siapa yang pernah haji? Kakek. Ada yang pernah? Nenek. Riko, siapa yang pernah haji keluarganya? Intan siapa? Umi. Nenek. Sania. Dulu siapa yang pernah haji? Kakek. Ini kakek nenek. Alhamdulillah. Rata-rata di sini kakek nenek yang telah melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semua akan dipanggil ya sebentar lagi ya. Nah, apalagi sekarang udah bulan Zulqa'dah, mau Zulhijjah, yaitu bulan di mana melaksanakan haji. Karena haji ini khusus di bulan Zulhijjah saja, ya. Tidak ada di bulan yang lain, karena waktunya ditentukan. Beda dengan umroh. Karena bedanya umroh dan haji itu adalah, haji itu ditentukan waktunya, yakni dalam bulan Zulhijjah, sebelum Zulhijjah. Kalau umroh itu selain bulan haji, gitu ya. Terus apa sih? Pak Giri menanya kepada Ijal. Menurut Rijal, haji itu apa sih maknanya buat kamu kalau kamu sudah haji? Akbar, maknanya buat kamu apa haji itu? Akila, menurut kamu apa sih haji itu? Menurut kamu apa sih maknanya? Maknanya apa? Mengunjungi Baitullah ya. Jadi secara pengertian tuh ya. Tapi ini mah menurut pandangan kalian sendiri, haji itu apa sih? Nah, haji sulam gitu, tukang bubur, atau haji apa itu, haji apa yang itu teh ya? Haji Udin gitu. Kan haji itu emang gelarnya bagi orang yang setelah berangkat haji. Sebenarnya gelar haji itu bukan untuk yang telah haji aja, tapi di Indonesia saja ya, di fenomena haji atau hajah itu sebenarnya. Tapi kalau di negara lain tidak ada ya gelar haji atau hajah. Sebelum ke pembelajaran, Pak Giri ada video.
Nah, di cuplikan tersebut kalian mungkin telah memahami ya dari langkah-langkah haji dan umroh. Tapi sebelumnya Pak Geri barusan cuplikan ya. Pak Geri mau presentasi dulu absensi ya. Siapa yang nggak hadir? Akbar Ripaldi hadir? Hadir. Akila? Hadir. Cinta hadir? Hadir. Endisa? Hadir. Hadian? Hadir. Intan? Isrina? Hadir. Hamija? Anam? Kirana? Hadir. Muhammad Alif? Hadir. Muhammad Noval Febriana? Muhammad Rifki? Hadir. Muhammad Rizal Baihaqi? Muhammad Bilal? Muhammad Abdul Aziz? Rehana Lutfi? Riko? Sania? Hadir. Siska? Siti Nuraini? Si Pak Hanun? Sakit atau izin? Izin ya. Kemudian Fahri Giopani TK ya, tempat kehadiran. Muhammad Iqbal hadir. Ini dua orang ya tidak hadir ya. Yang satu izin, satu lagi tanpa keterangan. Nah, dari cuplikan tersebut kalian bisa terbayang bagaimana urutan haji. Kebayang? Kebayang nggak? Nah, bayang. B pada itu cuplikan ya. Ini ada PowerPoint dari Pak Geri. Nah, nih haji dan umroh panggilan suci menuju ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para calon jamaah haji. Ini calon jamaah haji kan? Ibaratkan memahami hakikat haji dan umroh. Haji yaitu ziarah ke Baitullah Ka'bah di Mekah, melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Sedangkan umroh ziarah ke Baitullah Ka'bah di Mekah yang dapat dilaksanakan kapan saja di luar musim haji, gitu ya. Tadi udah dibahas kan ya? Ya. Sekarang keutamaan haji dan umroh. Menghapus dosa-dosa kecil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh keberkahan dan ampunan, mempererat tali persaudaraan sesama muslim, niat ikhlas, lurus niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hukum haji dan umroh. Hukum haji bagi orang yang mampu adalah wajib alias fardu ain ya. Kalau hukum umroh adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dikuatkan. Kemudian syarat-syarat haji dan umroh. Yakni pertama Islam atau muslim ya. Kedua baligh. Baligh itu adalah cukup umur. Cukup umur itu artinya kalau laki-laki berapa tahun dalam fikih? 15
tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Tapi ada syarat tertentu balik itu artinya kalau udah mimpi jima atau ihtilam ya bahasanya dalam sapinah itu udah balik ya. Ketiganya untuk perempuan itu udah head ya. Meskipun belum umur 9 tahun, misalkan 8 tahun tapi sudah head, maka udah balik gitu ya. Itu cirinya balik ya. Berakal atau mumayiz. Artinya dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil atau mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan. Itu namanya berakal atau mumayiz, tamyiz ya. Keempatnya merdeka. Maksud merdeka itu artinya bukan, kalau zaman dulu itu ada sebutnya tawanan atau abid atau amat namanya itu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin pun tidak ada ya, insya Allah tidak ada yang jadi hamba sahaya atau jadi budak gitu ya. Jadi artinya merdeka. Terus mampu secara fisik dan finansial. Jadi harus mampu secara fisik artinya tubuhnya itu sehat walafiat, tidak ada penyakit, dianya mampu untuk beribadah haji atau umroh dan mampu secara finansial. Finansial artinya secara ekonomi. Bukan hanya dia bisa mampu berangkat ke haji saja ya, membayar haji gitu misalkan. Bahkan haji puroda, tapi yang di rumahnya pun harus diberikan nafkah. Terutama gini misalkan orang tua kalian berangkat dua-duanya. Biasanya kalau dua-duanya kan yang mahram ya, istri dan pria ya, wanita dan laki-laki, pasangan misalkan ya. Yang satu mahram itu wajib ya. Karena apa? Di sana harus ada mahramnya. Yang ditinggalkannya pasti apa? Anaknya ataupun siapapun harus ada uang untuk menafkahinya. Jangan sampai kalian misalkan berangkat haji dengan pasangan misalkan ya, atau kalian sendiri dengan orang tua, tapi adik kalian nggak ikut, masih kecil, didiamkan, nggak boleh. Itu juga termasuk finansial, cukup dengan finansial ya. Yang terakhir adalah niat. Nah, niat ini yang utama. Niat ini yang menjadi sahnya dalam ibadah, terutama ibadah haji dan umroh. Kemudian rukun-rukun haji dan umroh. Rukun haji sebenarnya ada beda ya. Rukun-rukun haji dan umroh. Rukun haji itu ada pertama niat ihram ya, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Dan umroh itu bedanya cuman tidak ada wukuf di Arafah. Itu aja. Jadi apabila kita semua melaksanakan haji ya, niat sudah, ihram udah, pakaian ihram tahu kan ya? Pakaian putih gitu ya. Kalau laki kan kalian mungkin tahu. Yang perempuan bagaimana ya? Pakaian putih kan, tidak ada yang pakaian warna-warni kan? Ihram itu rata-rata pasti warna putih, tidak mungkin warna merah, biru, kuning, apalagi biru biru Persib ya, nggak mungkin ya. Ada nggak pakai biru Persib karena Persib juara? Nggak ada kan ya? Saya hajinya pakai ihramnya pakai biru Persib karena juara, nggak bisa ya. Harus yang warna putih gitu. Kemudian tawaf. Tawaf itu apa tawaf itu? Mengelilingi Ka'bah, terutama tawaf ifadah 7 kali. Bagaimana cara mengelilingi tawaf itu, mengelilingi Ka'bah itu? Arah jarum jam atau lawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Berarti di samping kiri kita, misalkan Ka'bah di tengah, berarti samping kiri kita bukan samping kanan kita. Awalnya itu dari Hajar Aswad. Misalkan dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi. Itu nggak satu kali putaran itu adalah batasnya itu adalah Hajar Aswad atau Hijir Ismail, gitu ya. Itu disebut satu hitungan putaran itu adalah satu kali putaran mengelilingi Hajar Aswad atau antara Hijri Ismail dan Hajar Aswad gitu. Hitungan satu putaran berarti 7 kali ya, gitu. Itu tawaf namanya ya, tawaf ifadah terutama ya. Kemudian sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil ya. Dari mana? Safa, dari Safa ke Marwah. Di sini ada yang nama Sania Marwahnya. Sania Marwahnya. Jadi Safa dan Marwah itu adalah 7 kali
putaran ya, 7 kali balikan. Artinya dari kalau kalian pernah lihat, nanti ada cuplikannya lagi ya video. Itu hitungan 1 kali apa lari-lari kecil itu ketika melewati tiang warna hijau. Tanya yang udah pengalamannya kalau umroh atau haji. Jadi sama itu juga 7 kali balikan, bolak-balik ya. Kemudian tahalul, tahu itu apa tahalul? Memotong rambut ya. Nah, rambut. Perempuan sebagian, kalau laki-laki juga sebagian menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi kalau misalkan rata-rata yang haji itu digunduli ya, ya biar seperti identiknya bayi baru lahir, terhapus dosa-dosanya gitu. Adapun perempuan itu boleh sebagian ataupun semuanya, tidak mungkin. Rata-rata perempuan nggak botak ya, nggak digunduli rata-rata gitu. Nah satu lagi ini kurang sama tertib, harus urutan ya, dari niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahalul. Itu haji ya. Kalau umroh itu ditiadakannya itu tidak ada wukufnya aja, berarti niat, ihram, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Wajib-wajib haji dan umroh. Nah, sebenarnya wajib-wajib haji ya. Ihram di mikot. Mikot itu ada dua, ada mikot zamani dan mikot makani. Ya. Kalau mikot kita orang Indonesia di mana? Mikot kita orang Indonesia di Yalam, Yalam Lam ya. Karena tiap daerah itu beda-beda mikotnya ya. Orang Eropa, orang Rusia, itu beda-beda. Ya. Kalau orang Eropa itu di Maghribi, Maghribi itu di arah barat gitu ya, dan lain-lainnya. Berpakaian ihram, pakaian ihram tuh yang berwarna putih, kalau laki-laki seperti diselendangkan ya dan disarungkan gitu. Kemudian menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ihram. Artinya apa? Di sini dijelaskan, gak boleh ropas itu adalah berkata kasar, gak boleh bertengkar, gak boleh perperangan, gak boleh membunuh hewan-hewan di sana saat ihram itu, terutama umrah dan haji gak boleh. Gak boleh kita bertengkar, ya itu ropas namanya itu. Bahkan jangan sampai yang membatalkan ihram itu seperti berhubungan jima nggak boleh. Selama ihram, selama haji dan umrah nggak boleh. Ya. Meninggalkan larangan ihram itu wajib haji ya, nggak boleh. Ada yang ngajak berantem, meninggalkan. Yang ngajak pepasyaaannya nggak boleh. Misalkan, mana nanaunan, wah nggak boleh itu. Kalau seperti itu berarti harus bayar dam nantinya. Ya, mending diam. Jadi mirip-mirip seperti puasa. Jadi kalau kita di sana ihram, gak boleh berkata kasar, berkata kotor dan lainnya. Nah, di sana ditahan wayahna, ya. Tahan. Terus menyembelih hewan kurban bagi yang haji. Nah, beda antara dam dan menyembelih hewan kurban, itu beda ya. Kalau dam itu yang meninggalkan wajib haji, ya, wajib haji, maka harus bayar dam, denda gitu ya. Terus bercukur atau memotong rambut. Nah, terutama memotong rambut yang laki-laki itu yang gundul, misalkan gundulin. Kemudian membayar dam. Persamaan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kedua ibadah ini dilaksanakan di tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kedua ibadah ini diawali dengan ihram. Kedua ibadah diakhiri dengan tahallul. Jadi persamaannya itu adalah tempatnya sama, yaitu di Mekah dan Madinah. Nah, selanjutnya diawali dengan ihram, wajib ihram sambil niat. Ya. Bagaimana niat ihram tuh? Niat ihram buku itu? Nawa itu labaik Allahumma labaik kala syarika kala baik. Nawa itu ahram tuh, nawa itu hajal baiti. Niat itu labaik Allahumma labaik kala syarika kala baik. Nawa itu ahram tuh. Nah, haja lillahi ta'ala seperti itu. Kalau haji ya, kalau nawa itu ahram tu umrota lillahi ta'ala. Itu niatnya ya. Dengan perbedaan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
ihram haji dilakukan dari mikot makani, sedangkan ihram umroh dilakukan dari tempat asal. Asal itu artinya niat umroh mah itu boleh di tanah air, tapi beda dengan haji. Haji itu ada tempatnya, ya. Tadi kalau di orang Indonesia itu di Yalamlam gitu ya. Wukuf di Arafah hanya ada di ibadah haji, sedangkan di ibadah umroh tidak ada. Sa'i dilakukan 7 kali antara Safa dan Marwah dalam ibadah haji, sedangkan dalam ibadah umroh hanya dilakukan 3 kali saja. Jadi boleh 3 kali, tapi sunnah 7 kali. Tapi untuk sa'i haji itu harus 7 kali. Beda, paham ya? Jadi kalau haji itu 7 kali, kalau umroh 3 kali. Menyembelih hewan korban hanya ada di ibadah haji, sedangkan di ibadah umroh tidak ada. Cara mengaplikasikan pengetahuan tentang ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, meningkatkan rasa kepersaudaraan antar umat Islam. Jadi kan di sana kita bertemu bukan hanya orang Indonesia saja, tapi seluruh umat Islam seluruh dunia. Iya. Meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, itu ya. Itu yang lagi disampaikan. Sekarang kalian udah mengetahui tadi dari cuplikan dan dari apa namanya PowerPoint ya. Nah, sekarang kalian boleh perkelompok bebas mana saja, boleh campur boleh. Kalian isi sesuai dengan ini ada lembaran kerja peserta didik ya. Sesuai dengan pengetahuan kalian. 4 orang, 5 orang ya, boleh. Ini boleh nih sekelompok. Ini sekelompok boleh ini berapa? 6 orang boleh lah. Ini 5 orang, berlima boleh. Ini boleh nih. Berapa? Ber6 orang boleh sok. Silakan kerjakan ya. Di belakangnya ya, di belakangnya. Silakan kerjasama, cari jawabannya bareng-bareng ya. Hmm? Hukum apa? Sunam apa deh? Aja lo di.
Udah? Udah? Ini apa? Delapan ini. Jelaskan cara mengaplikasikan. Yang tadi lo di PowerPoint. Meningkatkan persaudaraan, gitu. Meningkatkan keimanan ketakwaan, gitu. Hah? Tadi udah ya, saya Nah. Itu menyusun. menyusun yang tadi. Sebentar lagi setelah beres LKPD ini, lembar kerja peserta didik, nanti ada game kooperatif game ya. Dia sama kalian hafalkan tadi yang setelah dibahas ya. Syarat wajib, rukun haji, dan satu lagi itu wajib haji. Nanti setelah menyusun, siapa paling cepat berarti dia nilai paling tinggi. Nanti di stopwatch ya, menyusunnya betul, nyusun urutan rukun haji apa aja, wajib haji apa aja, syarat wajib haji apa aja. Nah, gak usah udah. Oke, terima kasih. Oke, siap-siap ya. Udah beres? Hafalkan bagi-bagi tugas siapa yang belum? Udah belum? Gak apa, udah. Sekarang kalian hafalkan urutan dari syarat wajib haji dan rukun haji. Dan umroh ya. Silahkan kelompok perempuan dulu. Ini sini nih diacak ya, sini tuh rukun haji dan umroh. Ini kalian susunkan di lantai ya. Rukun haji apa aja, ini wajib haji apa aja, dan syarat-syarat haji ya. Ini games atau menyusun kerjasama kalian antara pengetahuan, kerjasama, dan ketetapan kalian ya, diuji ya. Ya, bagi-bagi tugas per kelompok. Ya, ini berarti ada 3 subtema gitu ya. Subtemanya itu tentang syarat-syarat haji dan umroh, wajib haji dan umroh, dan rukun-rukun haji dan umroh. Maka harus disusun ya. Disusun sesuai dengan urutannya. Ya. Yang tadi di presentasi Pak Geri. PowerPoint Pak Geri ya. Udah siap belum? Perempuan dulu. Ke depan semuanya, ke depan. Kan kelompok. Nah. Oh, kelompok ini di sebelah sini. Oh, ngariung. Ngariung. Itu berbulat ya, ngebulat. Siap? Per kelompok ngebulatnya agak jauhan tuh, sini ron. Tuketnya nyontek ke sebelah sana. Ya, sebelah sana. Terus
Siap? Pinjam handphone dulu. Stopwatch. Ini rukun haji. Taruh ya, rukun haji. Ini wajib haji. Ini syarat-syarat haji ya. Taruh dulu. Ini sama. Kelompok ini sama. Ini wajib haji. Syarat-syarat haji dan umroh. Dan ini rukun haji. Taruh dulu, siap. Dihitung ya. Stopwatch. Siapa yang duluan? Terusun. Hitungan 3, 2, 1, mulai. Susun ya, urutan yang tadi Pak Geri. Ya, sekarang kelompok laki-laki 3 dan 4 menyusun untuk game menyusun syarat-syarat wajib haji dan rukun-rukun haji. Coba di mana? Selesai. Udah duduk lagi. Nah. Udah? Nah, Pak Giri akan menilai kelompok ketiga ini. Nah, syarat haji dan umroh Islam. Haji, balik, berakal, merdeka, mampu. Nah, ini wajib haji, ihram dari mikot, berpakaian ihram, meninggalkan larangan ihram, menunaikan kurban. Ini salah urutannya ya. Ini bayar dam di terakhir. Di sini 2 ya. Kesalahannya 2. Ini dulu betul niat ihram, wukuf, tawaf, ini betul ya. Nah, syarat-syarat haji dan umroh betul. Ini kesalahannya 2. Tadi barusan 2 menit. Nih 2 plus 45 menit. Ini tadi 02 44 lebih duluan itu ya kelompok itu. Cuman ini kesalahannya 2 ya. Ini kesalahannya 2 ya. Salah urutan 2 gitu. Ini syarat haji. Niat ihram ikut berpakaian ihram. Nah, ini tuh salah, ini 1. Nah, 2 juga. Ini ihram, wukuf, jarofah, tawaf, sa'i, tahallul, Islam, balik. Ya, ini juga salah 2 ya. Nah. Jadi ini secara
kecepatan dan urutan yang betul. Ranking pertamanya kelompok 1. Terus dilihat dari sini menitnya, misalnya sama 2 ke 2 kelompok 4. Tingkatkan. Dan ini udah jelas. Ini ketiga dari menitnya lebih awal. Ini kelompok 3 keempat. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Sejauh ini kalian udah paham tentang syarat-syarat wajib haji dan rukun-rukun haji. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti sampai nanti, karena kita semua tuh calon-calon haji ya. Dari pembelajaran ini, apa yang kita dapat simpulkan pembelajaran ini? Ada yang mau menyimpulkan? Terus dari Riko dulu. Riko, apa Riko? Nah, terus dari Rifki apa Rifki? Dari rangkum apa? Hikmahnya ini? Apa? Bisa tahu dari tata cara berhaji. Tata cara berhaji. Perempuan dari ini dulu siapa? Nah ini Cinta. Intan apa? Bisa mengetahui Ya. tata wajib haji, sunahnya, syarat-syarat wajib haji. Ya. Nah, dari ini keluar ini? Bisa mengetahui syarat-syarat haji, Ya. terus Ada lagi? wajib haji Dan apa? sama haji. Nah, rukun-rukun haji ya. Ini semuanya tidak lain adalah pembelajaran bagi kita semua untuk memahami bagaimana syarat-syarat wajib haji ya dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua, terutama untuk kalian semua pembelajaran ke depannya ya. Refleksinya, yakni kita jangan sampai menyerah untuk menimba ilmu, apalagi ini pembelajaran sangat pembekalan bagi kita semua, untuk kalian semua ya, supaya kita terus berusaha belajar mengamalkan ibadah-ibadah ya. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Seru nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sekian dari Pak Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.